Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, rahmat, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Fikih 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Saya Dwi Anugrawati Jemadian selaku moderator, dan rekan saya Nur Madila sebagai pemateri, dan Ahmad Jimah. Pada kesempatan ini kami akan membahas materi tentang jarimah qisas, pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan tersalah. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Pembunuhan pertama yaitu pengertian pembunuhan. Pembunuhan atau al-qatl salah satu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan disebut juga dengan al-jinayah ala an-nafs al-insaniyah atau kejahatan terhadap jiwa manusia. Ulama fikih mendefinisikan pembunuhan dengan perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang. Menurut Waqban Zuhaili, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Kemudian dasar hukum pembunuhan, yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 33, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Quran Surah Al-Isra ayat 33. Kemudian, macam-macam pembunuhan. Jumhur ulama fikih termasuk ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali membagi tindak pidana pembunuhan tersebut menjadi 3 macam. Yang pertama, pembunuhan sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja dibarengi dengan rasa permusuhan dengan menggunakan alat yang biasa menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak, seperti menggunakan senjata, kayu, atau batu besar, atau melukai seseorang yang berakibat pada kematian. Selanjutnya yang kedua, yaitu pembunuhan semi sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja dibarengi dengan rasa permusuhan, tetapi dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar seseorang dengan batu kecil atau dengan tongkat atau kayu kecil. Pembunuhan tersalah, yaitu suatu pembunuhan yang terjadi bukan dengan disengaja, seperti seseorang yang terjatuh dari tempat tidur dan menimpa orang yang tidur di lantai sehingga ia mati, atau seseorang melempar buah di atas pohon, ternyata batu lemparan itu meleset dan mengenai seseorang yang mengakibatkannya tewas. Kemudian, unsur-unsur pembunuhan sengaja. Yang pertama, yang dibunuh itu manusia yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala darahnya membunuhnya, atau yang dalam istilah fikih disebut maksum ad-dam, terpelihara darahnya. Kedua, perbuatan kejahatan itu membawa kematian seseorang. Jika perbuatan kejahatan yang dilakukannya itu tidak berakibat wafatnya korban atau kematiannya bukan karena perbuatan tersebut, maka perbuatan itu tidak bisa dinamakan dengan pembunuhan sengaja. Jenis perbuatan yang membawa kepada kematian tersebut bisa berupa pemukulan, pelukaan, penyembelihan, dibenamkan di air, dibakar, digantung, diberi racun, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga, bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Selanjutnya, unsur-unsur pembunuhan semi sengaja. Yang pertama, pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian. Kedua,
ada maksud penganiayaan atau permusuhan. Ketiga, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. Kemudian, unsur-unsur pembunuhan kesalahan. Yang pertama, adanya perbuatan yang menyebabkan kematian. Yang kedua, terjadinya perbuatan itu karena kesalahan. Dan yang terakhir, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban. Sanksi. Hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja, ulama fikih mengemukakan bahwa ada beberapa bentuk hukuman yang dikenakan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok dari tindak pembunuhan sengaja adalah qisas, yang dimana dengan qisas adalah memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku pidana sebagaimana ia melakukannya terhadap korban. Kemudian, syarat-syarat berlakunya qisas. Ulama fikih mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku pembunuhan yang akan dikenai hukum qisas. Yang pertama, pelaku seorang mukallaf, balik atau berakal. Kedua, pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja. Yang ketiga, unsur kesengajaan dalam pembunuhan tidak diragukan. Dan yang keempat, menurut ulama mazhab Hanafi, pelaku pembunuhan itu melakukannya dengan kesadarannya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Akan tetapi, jumhur ulama fikih menyatakan bahwa sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang terpaksa di bawah ancaman, tetap dikenai hukuman qisas. Kemudian, teknik pelaksanaan qisas. Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan cara pelaksanaan qisas. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali, qisas hanya bisa dilakukan dengan pedang dan senjata, baik pembunuhan itu dilakukan dengan pedang atau tidak. Alasan mereka adalah sabda Nabi SAW, yaitu qisas itu hanya dilakukan dengan pedang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa qisas itu dilakukan sesuai dengan cara dan alat yang digunakan pembunuh. Alasannya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 126, yaitu jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan ditimpakan kepadamu. Hukuman qisas untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman pokok bila hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara, maka hukuman penggantinya adalah hukuman diat. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jenis diat. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i dalam qaul qasim, diat dapat dibayar dengan salah satu 3 jenis, yaitu onta, emas, atau perak. Alasannya, sesungguhnya barang siapa yang membunuh seseorang mukmin tanpa alasan yang sah dan ada saksi, ia harus diqisas, kecuali apabila keluarga korban merelakan atau memaafkannya. Dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar diat berupa 100 ekor unta. Itulah tadi pemaparan materi tentang jarima qisas dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.